Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ini ada pertanyaan, lebih tinggi mana derajatnya orang yang ahlul ilmi dengan ahlul ibadah? Sebenarnya ini harus diperjelas. Ahlul ilmi itu ahlul ilmi yang bagaimana? Dan ahlul ibadah ini ahlul ibadah yang bagaimana? Sebab kemungkinannya begini, orang ini benar ahlul ilmi, tetapi dia itu tidak melakukan ibadah. Tidak melakukan ibadah di sini maksudnya kemungkinannya juga dua. Dia tidak ibadahnya bisa jadi melakukan kemaksiatan, atau tidak ibadahnya dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah tidak. Nah, makanya ini saya kerucutkan saja begini. Jadi kalau kita mencari perbandingan lebih tinggi mana derajatnya ahlul ilmi dengan ahlul ibadah. Jadi kalau ahlul ilminya di sini ahlul ilmi yang maksiat, begitu ya, dengan ahli ibadah yang dia tidak punya ilmu, ini dua-duanya sama parahnya, gitu. Jadi dia punya ilmu, begitu. Ahlul ilmi itu tidak harus kemudian dipanggil kiai, ustadz, itu enggak. Jadi ahlul ilmi itu standar minimalnya paling enggak dia itu tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Jadi tidak perlu pakai status dia ustadz atau kiai, itu enggak. Jadi orang biasa kalau dia tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini batal, berarti dia sudah termasuk kategori ahlul ilmi. Nah, jadi kalau ahlul ilmi tapi dia justru berbuat maksiat, berbuat fasik, gitu, dengan ahli ibadah yang dia tidak punya ilmu, ini sama parahnya, sama-sama rusaknya. Karena ada satu syair yang mengatakan itu fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Jadi fasadun kabirun, kerusakan besar. Siapa? Alimun mutahatiku, orang yang punya ilmu tapi dia berbuat maksiat. Tahu kalau ini haram tapi diterjang. Ya, tahu kalau minum-minuman keras itu haram, tapi tetap diminum saja. Tahu kalau korupsi itu larangan agama, larangan negara, tapi ya disikat saja. Nah, ini namanya alimun mutahatiku. Ini yang parah ini. Fasadun kabirun, kerusakan besar. Gitu. Cuman lebih parah lagi, wa akbaru minhu jahilun mutanasiku, orang bodoh tapi semangat ibadahnya. Wah, ibadah itu Masya Allah. Kalau zikir sampai bibirnya itu jedir. Kalau sujud sampai batuknya benjut. Wiridan tidak karu-karuan. Tapi dia tidak tahu ilmunya. Sejatinya dia melakukan ini itu maksudnya apa, tujuannya apa. Jadi ini sama-sama parahnya. Alimun mutahatiku, orang yang berilmu tapi dia fasik, berbuat maksiat. Jahilun mutanasiku, orang bodoh tapi ahli ibadah. Nah, kecuali kalau misalnya orang yang berilmu itu memang tidak ahli ibadah, dalam artian ibadahnya itu ya biasa-biasa saja, ya tidak sampai kemudian kalau malam itu ahli tahajud, ahli duha, tidak sampai itu. Dia hanya sekedar melakukan yang wajib-wajib saja, tidak sampai melakukan hal-hal yang parah, misalnya tidak sampai menerjang yang haram, tidak sampai kemudian melakukan sesuatu yang fatal. Nah, kalau seperti ini derajatnya masih tinggi. Karena satu ketika Nabi itu pernah datang di satu masjid. Di masjid itu ada dua kelompok. Yang satu itu kelompok zikir, yang satu kelompok majelis ilmu. Ternyata yang dipilih oleh Nabi itu kelompok yang majelis ilmu. Begitu. Jadi ini betapapun menunjukkan bahwa majelis ilmu itu sebenarnya masih lebih tinggi ya daripada yang majelis zikir. Karena efek dari ilmu itu memang luar biasa, bisa membentuk karakter, sikap, perilaku dalam kehidupan.
Tapi ya kembali tadi seperti tadi, kalau alimnya itu mutahatik, alimnya itu dia berbuat maksiat, alimnya itu malah justru dia fasik, nah ini yang parah, fasadun kabirun. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.